العيدين عيد الفطر والأضحى سنة مؤكدة وتسمع جماعة ولمنفرد ومسافر وأرض وأنثى وإبرة لا جميلة ونادتها يمين أما الأجوز فلا تروح عيدا بسياب بيتها بلا طيب وأقصار الليل ما بين طلوع الشمس وزوالها وهي أي صلاة العيد يورب بإيمان بنية العيد الفطر ويأتي بدعاء ابتدائي ويكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ثم يتعود ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ شيل الله حبيبنا علوي منتهى المطالب سيدنا غوث المحبوب سيدنا الفقير للمقدم الولي الأعظم شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي. Jambiah ini adalah atharun nubuwah hissan wa ma'nan. Jambiah ini adalah jejak, adalah labet dari nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ajak kepada semua nabiin untuk meyakini hal ini. Karena pertama, para muassis Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama, yaitu para ulama kita, kiai-kiai kita ini, bukan hanya pewaris ajaran, bukan hanya pewaris dari semangat, nilai-nilai dan lain sebagainya dari Rasulullah SAW. Beliau adalah pewaris dari nutfah nubuwah. Ini keyakinan kita. Kita yakin bahwa di dalam diri Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ada nutfah nubuwah. Dalam diri Kiai Abdul Wahab Fathullah ada nutfah nubuwah. Kiai Bisri Samsuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Asad Samsul Arifin, dan kiai-kiai kita semuanya membawa nutfah nubuwah. Kalau ada yang nanya mana catatan silsilahnya, kita tidak butuh catatan silsilah. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri seumur hidup sepanjang sejarah barokah dari nutfah nubuwah itu untuk umat ini. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang 100 tahun yang lalu didirikan hanya mungkin 30 orang atau berapa, tiba-tiba sekarang sudah diikuti oleh 59,2% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia, dan itu berarti sekurang-kurangnya 140 juta orang. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya.
Dan kita tahu sejak dulu, walaupun saya ini orang Jawa, dan mungkin sebagian besar di sini orang Jawa, kita tahu bahwa diri orang Jawa, orang Nusantara ini senang untuk tabarruk dalam perjodohan dengan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para pembesar Quraisy yang datang ke Nusantara ini sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Maka saya yakin bahwa ini banyak di antara yang datang di sini ini, walaupun dibilang orang Jawa, saya yakin ada hazun min Quraisy pada diri setiap orang di sini. Apalagi orang Madura. Apalagi orang Madura. Lebih-lebih lagi kita tahu bagaimana tradisi yang kita hidupi selama ini. Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid dulu pernah mengatakan bahwa, katakan silsilah nasab saya ini bertemu dengan Bung Karno pada Syekh Maulana Ishaq At-Tabarki. Quraisy. Berarti Bung Karno itu juga lahu hazun min Quraisy. Karena Bapak Ibu sekalian, ini soal keyakinan, mau percaya mau tidak terserah. Tapi ini keyakinan, dan ini sebetulnya saya yakin bagian dari thariqah Nahdlatul Ulama. Bahwa di dalam masyarakat Muslim, di tengah-tengah Darul Islam, barang siapa diberi bagian kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat bisa diyakini bahwa di dalam dirinya ada hazun min Quraisy. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, dan beliau menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al-a'immah min Quraisy. Ini Sayyidina Abu Bakar. Al-a'immatu min Quraisy. Maka kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Madura, kiai-kiai Bugis, kiai-kiai ulama-ulama Aceh dan sebagainya ini, kita yakini lahum hazun min Quraisy. Karena orang-orang pribumi ini senang bertabaruk kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau sama-sama Arab malah sulit. Ya beneran. Karena di tengah-tengah orang Arab itu ada tradisi sobiyah, qabilah, yang mencegah mereka itu dengan mudah berbaur satu sama lain. Ya kita bisa lihat, kita semua tahu yang masuk di Nusantara ini para keturunan Arab tidak seluruhnya dari Quraisy. Dan kita tahu bahwa selama ini yang bukan Quraisy itu susah berkumpul dengan yang Quraisy. Tapi kalau orang pribumi malah kumpul ke karuan. Jadi ini campuran Quraisy. Kalau Arab malah meragukan campur Quraisynya gitu. Kalau bukan betul-betul Quraisy. Ini keyakinan kita. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Ada yang meragukan silsilah Ba'al. Betul, Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'al ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari dzurriyyah Ba'al ini. Kita merasakan sendiri.
Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya sulam safira. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Wahalmi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Wahalmi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Habibana al-walid al-attas fa'aghithna sagafna kutubul ghaus sultan al-wali sagafna al-ghaus كل الولي سيدنا حبيبنا عمر المحضر لشدائد شيل الله شيل الله شايل الله حبيبنا علوي شيل الله شيل الله شايل الله حبيبنا علوي زبر الأسود المحضر لشدائد